Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Guru Indonesia. Perkenalkan, saya Krisdianto Ahino SPD, mahasiswa dan peserta guru tertentu 2025 dari Universitas Lambung Mangkurat, bidang pendidikan biologi. Nomor induk mahasiswa saya adalah 24301113147001. Saat ini saya bertugas sebagai pendidik di SMA Negeri 2 Gunung Timang yang beralamatkan di Jalan Poros, Desa Baturai 1, Kecamatan Gunung Timang, Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah. Ini adalah kartu identitas diri saya sebagai bukti keabsahan diri saya. Video ini merupakan dokumentasi pembelajaran saya yang menggunakan pendekatan pedagogis modern secara terpadu. Semoga bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum memulai pelajaran ya, seperti biasa kita awali dengan doa. Ya, siapa yang maju ke depan untuk memimpin kita dalam doa? Oh ya, silakan. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih. Bagaimana kabar kalian? Baik. Baik. Ya. Semua sehat? Sehat. Ya, puji syukur karena semuanya dalam keadaan sehat ya, walafiat sampai saat ini. Ya, kita bisa melakukan pembelajaran pada pagi ini ya. Nah, di sini siapa yang tidak hadir ya? Ada Lydia, Chelsea, Ria, sama Holis. 3 orang, kemana mereka? 4? Iya. Ya, mereka kemana? Ikut paskibraka. Oh, ya. Oh, berarti mereka yang kemarin ya, Iya. yang ditunjuk oleh sekolah untuk paski. Kalian menyanyikan lagu nasional, ya. Ya, silakan yang mau menjadi dirjen di depan, silakan. Indonesia Raya, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Ya, silakan duduk. Ya, anak-anak, ya. Sebelum kegiatan pembelajaran kita dimulai, ya, biar pembelajaran pada hari ini lebih nyaman, menyenangkan, kita terlebih dahulu membuat kesepakatan kelas ya. Ini sudah Bapak susun. Nah, siapa yang bersedia membaca? Elma? Ya. Silakan Mbak.
Kesepakatan kelas yang pertama, datang tepat waktu dan tidak terlambat, menghormati guru dan teman, mengangkat tangan sebelum berbicara, mendengarkan saat orang lain berbicara, tidak mengganggu teman saat belajar, selalu menjaga kebersihan dan kerapian kelas, aktif bertanya dan menjawab saat pelajaran, menyelesaikan tugas tepat waktu, tidak berkata kasar atau mengejek teman, bersikap jujur dan bertanggung jawab. Ya, terima kasih Oma. Nah, di sini ada 3 pertanyaan ya, yaitu pertanyaan pemantik ya, menggali pemahaman awal kalian ya, bagaimana apa yang akan kita pelajari nanti ya. Nah, yang pertama, sebutkan komponen ekosistem yang kamu ketahui. Nah, ini ada yang tahu di antara kalian? Saya, Pak. Oh ya, silakan. Pertanyaannya, sebutkan komponen ekosistem yang kamu ketahui. Yang pertama, komponen abiotik, benda tak hidup, dan komponen biotik, makhluk hidup. Ya, tepuk tangan untuk teman kalian ya. Benar ya, ada 2 komponen ya, komponen biotik dan abiotik. Nah, dari pertanyaan ini ya, nah kesimpulannya kita mempelajari tentang apa? Ada yang tahu? Tentang ekosistem ya. Nah, ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, karena tadi membicarakan masalah ekosistem, kita harus tahu apa itu tujuan dari pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama yaitu peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis ekosistem yang terdapat di sekitar lingkungan ya. Kemudian yang kedua adalah peserta didik dapat mengidentifikasi gangguan yang muncul pada ekosistem. Ya, semuanya berdiri ya. Ya. Biar otot-ototnya yang tegang bisa berdiri kendor ya. Oke, kita lanjut dengan ice breaking senam penguin. Semuanya gerak ya, Bapak juga ikut gerak ya. Five, four, three, two. Ya, terima kasih ya. Ya, Bapak sampai keringatan juga ya. Ini Bapak lihat keringatan semua ya. Oke, kita lanjut lagi ke kegiatan inti ya. Yaitu sekarang Bapak akan mengajak kalian menonton sebuah video ya. Ya. Tentang ekosistem ini tadi ya. Jadi kalian perhatikan baik-baik ya. Setelah melihat video, kalian akan berdiskusi ya bersama dengan teman kalian ya. Nah, setelah berdiskusi kalian nanti siapa yang bersedia untuk menjawab apa yang akan ditanyakan di situ nanti ya. Nanti akan Bapak tampilkan pertanyaannya. Nah, silakan kalian perhatikan video ini ya. Ya, ini video dalam bahasa Inggris, tapi di bawahnya sudah ada terjemahan ya. Durasinya 4 menit, silakan disimak.
Ya, nanti ada pertanyaan yang akan Bapak berikan ya. Ya. The study of ecosystems are important to further understand the planet we live in, as well as to carry out certain conservation projects. The term ecosystem was established by Roy Clapham in 1930 to classify the relationships that exist between the communities of living beings and the physical environment that surrounds them. Nah, oke, dari hasil video tadi ya, muncul beberapa pertanyaan ya. Nah, saat kalian melihat video tadi ya, apa perbedaan setiap ekosistem yang kamu amati pada video tersebut? Menurut kalian apa bedanya ekosistem yang ada di situ di video tadi ya? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak. Ya, silakan. Pertanyaannya, apa perbedaan setiap ekosistem yang kamu amati? Jawabannya, perbedaan setiap ekosistem yang saya amati adalah ekosistem pantai. 1. Terletak di perbatasan antara daratan dan laut. 2. Dipengaruhi pasang surut, air laut dan angin laut. 3. Tanah berpasir dan kandungan garam tinggi. Kemudian ekosistem laut, ciri-cirinya 1. Ekosistem perairan asin yang sangat luas. 2. Terbagi dalam zona permukaan, tengah, dasar. Ya, sudah semua ya. Oke. Ya, tepuk tangan untuk Husin ya. Hebat ya Husin. Saat melihat video dia sudah bisa nangkap ya apa perbedaan setiap ekosistem yang sudah dilihatnya tadi ya. Bagus ya. Jarang sekali orang yang bisa langsung menjawab ya. Nah, memang anak-anak Bapak ini hebat semua ya. Ya. Nah, kemudian ya, seperti yang dibilang teman kalian ya, gangguan itu terjadi akibat dari campur tangan manusia ya. Ada juga akibat dari ekosistem itu sendiri ya, misalnya kayak kalau gunung berapi kan meletus, akhirnya di sekitarnya kan mengalami suatu gangguan ya, begitu. Nah, kita lanjut lagi ya, karena kalian sudah menjawab ini ya. Nah, sekarang Bapak akan bagikan kalian ke dalam kelompok ya. Nah, setiap kelompok itu terdiri dari ada perempuan, ada laki-laki ya. Jadi dia heterogen namanya ya. Jadi kalian Bapak campur ya. Sehingga nanti harapannya kalian walaupun berbeda-beda itu tadi ya, berbeda gender ya, tetap bisa bekerja sama dengan baik ya, begitu. Nah, oke, ini Bapak bagi dalam 4 kelompok. Nah, ini ada LKPD nanti ya, nanti Bapak bagikan. Nah. Jadi untuk kelompok pertama nanti dia duduk di sebelah sini, kelompok 2 di sebelah sini, 3 di belakang sini jadi inilah, biar berurutan 3, kemudian 4. Ya. Nah, oke. Kelompok pertama, tunggu Bapak cek dulu ya absennya. Karena di sini 4 orang tidak hadir ya. Jadi kalian Bapak bagi, kebetulan di sini kan seimbang 4-4 ya. Bapak bagi ke satu kelompok 4 orang. Mohon maaf Bapak lagi perlu. Oke. Ya, kelompok pertama ini yang perempuannya adalah ya, Jihan, Naliana,
Aris, dan yang terakhir ini siapa lah kira-kira? Hah? Ya, Hengki ya. Ya. Kelompok pertama Jihan, Naliana, Aris, dan Hengki. Silakan bentuk kelompoknya, sudah Bapak panggil tadi. Silakan ke kelompoknya masing-masing. Oke. Ya, di sini tulis nama kelompoknya. LKPD sudah Bapak berikan ya. Jadi silahkan kalian kerjakan ya. Kemudian silakan diskusi dengan temannya ya. Bapak beri waktu sekitar kurang lebih ya 20 menit untuk kalian mengerjakan ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari soal itu, mungkin ada yang belum paham atau apa, bisa tanya dan Bapak. Oke, ini sudah lah. Nah, coba Bapak tanya. Mana jawabannya? Oh ini. Nah, penebangan liar ini apa kira-kira? Contohnya. Ilegal ya. Kalau legal, oh ya diizinkan. Ya. Oke. Nah ini siapa namanya Bapak? Tripaldi ya. Nah Tripaldi apa nih? Pencemaran laut contoh. Oh, bunuh plankton ya. Ya, benar ya. Oke, bagus. Ya, oke, bagus. Ini kan nanti kalian pahami ya. Siapa tahu teman kalian bertanya, jadi kalian tidak bingung lagi begitu. Kalau kalian menjawab ada pakai istilah atau apa ya, kalian satu kelompok harus memahami. Diskusi tadi sudah selesai belum? Sudah ya. Tinggal presentasi ya. Sebelum presentasi kita ya breaking ya. Nah, karena diskusi sudah selesai dan belum dipresentasikan ya, sebelum kita presentasi kita peregangan otot dulu ya. Ya, selama ya. Ya. Silakan berdiri ya. Ya, silakan 2 orang maju tadi. Oke, kita tunjuk lagi ya. Si Elma dan temannya Petrus ya. Ya, kita ulang lagi ya. Karena mereka yang hafal ya. Nah, ini tadi pertama mereka, sekarang kita lanjutkan lagi mereka berdoa ya. Oke, sebelumnya Bapak mohon cuma gerak ya. Ya, walaupun salah pede saja ya gitu ya. Nah. Five, four, 3, 2.
sudah melakukan pemanasan ya dengan ice breaking biar kita tidak loyo ya. Tadi sudah menjawab soal. Nah, oke. Kita lanjut ke presentasi kelompok. Selamat pagi, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Putri sebagai moderator. Saya Pina sebagai anggota. Saya Yuda sebagai anggota. Saya Rahmat Saleh sebagai anggota. Soal nomor 1, setelah kami mengamati berbagai jenis ekosistem di atas, apa perbedaan antara keempat ekosistem tersebut? Berdasarkan keanekaragaman hayati, 1. Hutan, biodiversitas tinggi, banyak satwa liar. Nomor 2, pantai, keanekaragaman sedang, banyak burung dan kepiting. Nomor 3, sawah, biodiversitas rendah, didominasi tanaman padi. Nomor 4, laut, biodiversitas tinggi, banyak organisme laut. Soal nomor 2, komponen apa saja yang sekitarnya menyusun ekosistem tersebut? Ringkas, biotik, dan abiotik. 1. Hutan, flora, fauna, tanah, air, dan suhu. 2. Pantai, tumbuhan pantai, hewan pesisir, pasir, angin, sinar. Nomor 3. Sawah, tanaman padi, serangan air, lumpur, cahaya. Nomor 4. Laut, ikan, plankton, air laut, arus dan cahaya. Baik. Soal nomor 3, jelaskan 2 interaksi yang timbul dari komponen ekosistem yang ada pada setiap ekosistem tersebut. Interaksi makan dan hidup bersama. 1. Hutan, harimau memangsa rusa, pohon jadi tempat hidup burung. 2. Pantai, kepiting mencari makan di pasir, burung bersarang di bawah pohon pantai. 3. Sawah, katak memakan serangga, padi memerlukan air irigasi. 4. Laut, ikan kecil dimakan hiu, terumbu karang jadi rumah ikan. Soal nomor 4, apa yang akan terjadi jika salah satu komponen ekosistem mengalami gangguan? Rantai makanan terganggu. Hutan, jika rusa punah, harimau kekurangan mangsa. Pantai, jika burung hilang, serangga pantai tak terkendali. Sawah, jika katak hilang, hama meningkat. Laut, jika ikan kecil punah, predator laut kekurangan makanan. Soal nomor 5, jelaskan mengapa bila satu komponen ekosistem berubah, maka keseimbangan ekosistem juga berubah. Karena semua ekosistem saling terhubung. 1. Jika satu komponen berubah, maka makhluk lain yang bergantung padanya ikut terdampak. 2. Misalnya, jika pohon ditebang, hewan kehilangan tempat tinggal dan makanan. 3. Perubahan kecil bisa memicu gangguan besar dalam rantai makanan. 4. Akibatnya, keseimbangan ekosistem terganggu. Itulah hasil diskusi kami. Jika ingin bertanya, kami persilahkan. Bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem? Kita Browsing. Iya. Aku yang baca. Siapa yang baca? Ini teman kami akan menjawab. Nih, buka temannya. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem? Jawaban,
tidak membuang sampah sembarangan. Nomor 2, tidak menebang pohon sembarangan. Nomor 3, menghemat air dan listrik. Yang terakhir, melestarikan hewan dan tumbuhan. Sekian presentasi dari kami akhiri. Terima kasih. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, tiba saatnya kita di penghujung pembelajaran ya, yaitu kegiatan penutup ya. Ya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini ya, Bapak mau minta satu orang untuk maju menyampaikan refleksi kegiatan pada hari ini. Satu orang saja ya. Siapa? Oh ya, Jihan, silakan. Maju ke depan saja ya. Ya, ya, maju. Nah, yang direfleksi ini adalah yang kalian pahami atau yang sulit ya, apa saja yang di benak kalian ya, tentang pelajaran hari ini. Jadi di sini refleksi saya sebagai siswa itu adalah hari ini saya belajar tentang jenis-jenis ekosistem dan gangguan yang bisa terjadi di dalamnya. Saya jadi tahu bahwa di sekitar saya ada banyak ekosistem seperti hutan, sawah, dan pantai. Saya juga paham bahwa jika satu komponen ekosistem rusak, maka keseimbangan akan terganggu. Saya merasa senang karena bisa belajar dari video dan melakukan observasi langsung. Namun saya masih sedikit bingung tentang cara kerja interaksi antar komponen ekosistem. Saya ingin belajar lebih banyak lagi tentang itu. Terima kasih. Ya, bagus sekali ya. Oke. Seperti yang disampaikan oleh teman kalian ya, dia merefleksikan diri, ada yang masih bingung, ada juga yang sudah dipahami ya. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang berbagai macam jenis ekosistem ya yang ada di sekitar kita ya. Nah, kalau salah satu ekosistem itu terganggu, apa akibatnya? Yang lain juga ikut terganggu ya. Benar ya. Tepuk tangan untuk Yuni ya. Nah. Oke. Jadi kalau terganggu otomatis ekosistem lain penting atau tidak? Penting ya bagi kelangsungan hidup organisme ya. Nah, ekosistem itu komponennya ada 2 ya. Apa tadi? 1 komponen biotik ya, benar. 2 komponen biotik. Ya, sudah ya. Paham ya sudah? Nah, oke, kita akhiri pembelajaran hari ini karena tadi sudah berdoa, jadi bagian penutup ini kita juga akhiri dengan berdoa juga ya. Silakan, siapa yang mau mimpin doa? Oh ya, silakan. Ya, maju ke depan ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan percaya kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, puji syukur karena pelajaran kita hari ini berjalan dan lancar ya. Nah, terima kasih atas kerjasama semua ya. Ya, Bapak tutup pembelajaran hari ini ya. Bapak ucapkan selamat pagi ya. Pagi. Pak.